Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya, yaitu ada yang namanya operator ya, operators ya. Sebetulnya kita udah sering nih ketemu dengan operator ya. Kita coba cek dulu. Jadi di sini kita buka dulu .pad.dev ya. Nah, di sini operator itu apa ya? Nah, pertama-tama ada yang namanya operator assignment ya. Ada yang namanya operator assignment nih. Apa itu operator assignment ya? Operator assignment itu yang kayak gini nih. Variabel misalnya namanya sama dengan Joni ya, kayak gini nih. Nah, yang disebut dengan operator assignment itu yang ini ya. Ini adalah operasi assignment gitu. Assignment itu apa ya? Jadi kita memasukkan sebuah data ke variabel gitu. Nah, itu ya. Nah, ini kita bisa sebut sebagai operator assignment. Jadi kita nge-assign sebuah objek ini berupa string atau apapun itu tipe datanya ke sebuah variabel. Nah, itu kita bisa sebut dengan operator assignment ya, operasi untuk assign gitu ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini simple. Kita udah sebelumnya udah kenalan sih sebenarnya apa itu operator assignment. Nah, yang kedua ada lagi namanya, kita akan belajar bukannya namanya ya, tapi kita akan belajar operator aritmatika ya. Aritmatika. Sebenarnya ini operator aritmatika nih teman-teman udah pelajarin ya. Itu kayak ada yang ini apa namanya? Tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Modulus gitu. Nah, ini adalah operator-operator matematika, aritmatika ya. Coba kita contoh. Kita contoh print ya. Kita akan ngeprint data 5 tambah 1. Nah, kalau misalnya ini kita running, nanti akan muncul itu operator 5 tambah 1 ya 6 di sini konsolnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, print itu dia akan mengeprint sebuah objek. Idenya, print sebuah objek ya. Satu objek kalau misalnya berupa integer, ya udah dia integer aja. Tapi kalau misalnya dia kayak gini, dia akan error nih, ya. Di sini integer, di sini ada string. Nah, dia bingung ngeprint apa. Objeknya yang mana nih? Objeknya yang integer atau yang string. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ini bukan sebuah operator aritmatika ya. Ini adalah gabungan dari dua objek string dengan objek integer. Dia mau menggabungkan plus ini ya. Jadi ini bukan sebuah operator aritmatika. Operator aritmatika itu misalnya kita langsung kayak gini. Kalau dua-duanya integer kayak gini, nah ini bisa ya. Kalau ini kita run, nanti akan menghasilkan 8 gitu ya. Nah, ini adalah operasi buat tambah ya. Mungkin kita pasang di sini aja. Ini penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, sebenarnya ada pengurangan. Ya, sebenarnya simple sih ini. Tinggal kayak gini aja, pengurangan gitu ya. Pengurangan. Nah, terus ada lagi sebenarnya, yaitu perkalian. Nah, kayak gini ya, perkalian. Perkalian. Terus ada lagi pembagian. Nih, 5 bagi 3 pembagian. Misalnya kayak gini. Ya, ini kalau kita run, akan menghasilkan apa? Kayak gini. Ya. 8, 5 tambah 3, 8, 5 kurang 3, 2, 5 dikali 3, 15. 5 dibagi 3, 1,666667 gitu ya. Ini akan menghasilkan double nih outputnya ya. Nah, sekarang sebenarnya kita bisa juga pembagian ini kita mau ngambil data yang bilangan bulatnya aja bisa. Ya, sebelumnya kita udah belajar nih, ada yang namanya cell gitu ya dan lain sebagainya. Misalnya ini kita kurungin deh, ini kita kurungin ya. Kita kurungin. Nah, yang ini hasilnya akan kita cell misalnya atau kita floor. Ya, ini bisa nih. Kalau misalnya ini kita floor, ini jadi nanti satu gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita floor. Atau kalau mau pembagian tapi nanti endingnya adalah bentuknya integer, maka kita bisa menggunakan kayak gini teman-teman. Ada shortcutnya juga nih. Ya. 5 dibagi. Jadi ini pembagian kita copy ini. Ini pembagian biasa. Ini outputnya adalah double. Ini ya. Kayaknya yang ini outputnya itu akan integer gitu. Jadi kita coba running aja. Running dulu. Ini bedanya nih ya. Outputnya akan integer. Nah, ini kayak gini nih. Jadi bilangan bulatnya aja.
kayak floor nih, mirip floor itu ya. Mirip floor. Nah, kayak gini, bisa menggunakan kayak gini ya. Kayak alis gitu. Alis slash gitu. Nah, ini adalah materi tentang operator aritmatika. Mungkin ini nggak terlalu sulit ya. Nah, kita juga bisa selain itu kita punya operator buat increment ya, increment. Bisa nih increment. Misalnya kita punya sebuah data integer ya. Misalnya variabel A gitu. Nah, ini sama dengan 0 mulai ya. Nah, terus A ini kita increment. Increment itu dengan cara A plus. Nah, kayak gini aja. Nah, nanti kita tinggal print deh A-nya. Nah, kayak gini ya. Ini increment nih. Coba kita print A sebelum ya. Ini A sebelum ya. Sebelum increment. Nah, ini yang A sesudah increment. Gitu ya idenya. Mau ngeliat aja nih perbedaannya setelah increment. Kita coba print. Mungkin ini kita batasin. Di sini kita akan ngeprint print operator aritmatika misalnya kayak gini ya. Terus kita batasin deh di sini. Di sini operator untuk increment. Ya. Operator increment. Mungkin kita akan buat pembatasnya di sini, pembatasnya ya, biar outputnya nanti rapi. Kita run, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Operator aritmatika ini, operator increment. Nah, ini. Jadi sebelum increment dia nilainya akan di print A. Tapi kalau udah di increment itu akan di print seperti ini. Ya, jadi nambah 1. Jadi A++ itu sama aja dia dengan kayak gini fungsinya ya. A sama dengan A ditambah 1. Nah, ini fungsi ini sama aja kayak gini ya. Jadi data A itu kan 0 awal-awal ya. Jadi dimasukin. Kita akan mengassign ya, operator assignment nih. Kita akan mengassign A yang sekarang itu adalah nilainya A sebelumnya 0 di sini 0 ditambah 1. Jadi A yang sekarang adalah 1. Makanya pas kita ngeprint itu bakalan dapat 1 gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya incrementnya 2 kali ya? Kalau mau increment 2 kali, ya itu berarti kita nggak bisa nih kayak gini, A++ gitu, nggak bisa ya. Kita bisa menggunakan kayak gini, A sama dengan A plus 2. Nah, ini bisa nih kayak gini ya. Jadi pas kita ngeprint A, setelah increment tapi 2 kali, mungkin ini kita tutup. Ini kita tutup juga. Ya. Kita coba increment, setelah increment itu akan menghasilkan 2. Nah, gini ya. Nah, kalau misalnya di sini A kayak gini, ini tuh sama aja sebenarnya. Kayak gini teman-teman. Ada shortcutnya lagi. A ditambah sama dengan 2. Nah, ini apa lagi nih? Ya, maksudnya. Jadi, ini sama aja ya. A sama dengan A plus 2. Jadi, A yang sekarang adalah A sebelumnya ditambah 2. Di increment 2 kali. Sama kayak gini nih. Codingan ini itu akan menghasilkan output yang sama yang kayak gini. Kalau misalnya nggak percaya, berarti ini kita copy aja. Sekarang kita tutup, kita buat kayak gini. A plus sama dengan 2. Nah, kita run, dia akan menghasilkan hasil yang sama gitu. Kalau A sama dengan 5 plus sama dengan 5. Nah, ini bisa nih. Ini buat increment ya. Nah, ini jadi 0 terus ke 5 gitu. A sebelumnya 0 ditambah 5 gitu. Jadi 5 hasilnya sekarang. Nah, ini adalah materi tentang increment ya. Sebenarnya materi decrement juga sama aja. Simpelnya ini kita copy aja. Ini materi decrement. Materi decrement. Decrement itu mengurangi ya. Nah, kalau mengurangi berarti di sini kita mulai dari nomor 10 deh, nomor 10 ya. Kita ngeprint sebelum decrement. Nah, sebelum decrement itu kita print, kemudian setelah decrement kita akan ngeprint A-nya. Kita bisa menggunakan kayak gini teman-teman. Kalau misalnya di sini plus itu kita decrement itu kita tinggal minus. Nah, ini tinggal akan menghasilkan hasil yang sama seperti ini. Kalau misalnya ini kita print A-nya, ini kita tutup dulu.
Ini kita tutup dulu. Kita coba save. Kita coba format ya biar rapi. Kita run. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. Oh, kenapa ini error? Integer A 0. Oh, A-nya udah sama-sama ini ya. Kita ganti deh variabelnya jadi B gitu misalnya. B-nya kita decrement. Ini B, ini B. Ini B juga. Ya, kita ganti nih B dan B. Oke, kita coba running. Dia akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, decrement ya. Dia akan dikurangi ya, dikurang-kurang dari 10 kok jadi 5 gitu ya. Oh, dia ngeprintnya A nih. Data yang sebelumnya nih. Harusnya dia ngeprintnya yang B-nya. Coba kita format dulu nih biar rapi. Kita run. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi nilai sebelumnya itu 10. Karena dia B min ya, sama aja menghasilkan hasilnya. B sekarang adalah 10 dikurang 1, maka hasilnya akan 9. Ini adalah operator decrement ya. Kita selain menggunakan minus ya, kita juga bisa menggunakan ini. Kalau misalnya kita mau B plus atau B dikurang 2 ini bisa ya. Ini sama aja kayak gini. Ini sama ya. Kita coba run. Print B-nya ini kita buka. Di sini kita running sekarang. Dia akan menghasilkan 8. Jadi dia dikurang ya. B sekarang sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, kita juga bisa menggunakan yang kayak gini. B minus 2 ini bisa ya. Kita copy aja. Ini kita paste di sini. Oke. Nah, ini kita coba running. Yang ini kita tutup nih. Ya. Kita coba running. Nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini adalah operator aritmatika. Ada increment, decrement gitu ya. Ada plus, minus, kali, bagi, kurang, tambah ya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selain operator ini, itu ada lagi yang namanya, ini mungkin kita rapihin dulu ya. Di sini kita rapihin. Oke, udah semua rapi. Nah, selain ini semua, kita juga punya ada yang namanya operator perbandingan. Nah, ini mungkin kita ini aja ya. Kita komen dulu nih. Ini kita komen sampai sini. Decrement mungkin sampai sini nih. Oh, nggak bisa ya. Biarin aja deh. Biarin kayak gini aja. Sekarang idenya ada yang namanya operator perbandingan. Nah, apa itu operator perbandingan? Operator perbandingan itu dia akan membandingkan satu data dengan data yang lain. Atau suatu objek dengan objek lain. Contohnya, dia akan ngebandingkan, kita akan ngeprint apakah nilai yang A yang sekarang, nilai A, itu sama dengan apa enggak sama yang B. Ya, nah ini. Nanti outputnya adalah dia akan ngebandingkan A ini sama dengan B apa enggak. Maka yang di print sekarang itu adalah nilai boolean. Dia true atau false gitu. Nah, ini sekarang operator perbandingan adalah false. Karena A itu yang sekarang, A yang ini nilainya adalah 5. Dan operator yang B, ya, yang terakhir itu nilainya 8. 5, apakah 5 sama dengan 8? Enggak. Maka dia hasilnya false. 5 tidak sama dengan 8. Maka dia hasilnya akan false. Ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita akan copy ini, ya, kita akan membuat dia operator perbandingan tidak sama dengan. Apakah A itu tidak sama dengan B? 5 tidak sama dengan 8, ini akan mereturn sebuah nilai true. Gitu. Ini sorry. 5 sama dengan 8. Nah, ini akan menghasilkan false. Kalau misalnya di sini, ya, 5 tidak sama dengan 8. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang true. Ini kondisinya ketika A yang didapat dari atas itu A sama dengan berapa? Ini di sini. A itu sama dengan 5. Dan yang B-nya sama dengan 8. Nah, kayak gini ya. Ini dengan kondisi ini. Ya. Maka di sini akan menghasilkan true. Kalau kita run, nanti operator perbandingan di sini akan menghasilkan nilai yang awalnya false karena dia sama dengan dibandingkan dengan data yang berbeda, maka dia nilainya false.
Maka sekarang kalau misalnya dia tidak sama dengan ini, maka hasilnya akan benar ya. 5 tidak sama dengan 8, benar. Maka dia mengembalikan nilai boolean true. Nah, ini adalah operator perbandingan. Nah, selain sama dengan, sama tidak sama dengan, ada lagi sebenarnya. Ada lagi yang namanya, ini kita copy aja. Ini kita copy. Ada yang namanya kurang dari. Ya. Apakah 5 kurang dari 8? Ya. Kurang dari 8. Ini akan nge-return nilainya benar ya. Karena 5 itu emang kurang dari 8. Itu teman-teman. Kalau kita run, nanti hasil yang ketiga itu adalah nilainya true nih. Ya. Nah, kurang dari ini juga kita bisa buat kurang dari atau sama dengan. Bisa kayak gini ya. 5 kurang dari atau sama dengan 8 nggak? Tentu ini salah ya. Dia gimana ya? 5 kurang dari atau sama dengan ini benar sih sebenarnya hasilnya. Karena apa? Dia tuh bukan, jadi tuh dia nilainya nanti di sini akan menghasilkan kayak gini. Pokoknya yang di bawah 8, tapi 8-nya 8 termasuk ya. Nah, 8-nya termasuk. Tapi 8-nya termasuk. Nah, ini maksudnya ya. Kurang dari sama dengan 8 itu pokoknya yang di bawah 8 tapi 8-nya termasuk gitu ya. Intinya seperti ini. Mungkin ini kita cut, kita kasih keterangannya di atasnya aja. Kayak gini. Biar teman-teman lebih mudah ngebacanya. Pokoknya yang di bawah 8, di bawah B maksudnya ya. Di bawah B ya. Di bawah 8 tapi 8-nya termasuk. Karena kita menggunakan sama dengan di sini. Ya, ini nanti nilainya akan true. Kalau kita running, maka nilai yang keempat nanti operatornya itu akan true nih. Ya. Ini operator pertama, nilainya false, true, true, dan true. Di sini benar, benar, dan benar. Yang ini salah. Gitu ya. Nah, sebenarnya selain yang kurang dari, itu terdapat juga yang lebih dari ya. Yang lebih dari itu yang kayak gini. Nih. Ya. Di sini yang lebih dari. Lebih dari itu tinggal kita ganti simbol menjadi kayak gini. Kebalikannya ya. Ya, ini adalah lebih dari 8. Di sini lebih dari 8. Pokoknya yang di atas. Ya, berarti di sini pokoknya yang di atas tapi 8-nya termasuk yang ini ya. Nah, kayak gini. Ini akan menghasilkan nilai yang salah. Kenapa salah? Karena 5 itu salah kalau misalnya lebih dari 8. 5 itu yang benar adalah 5 kurang dari 8. Bukan 5 lebih dari 8. Maka returnnya itu salah gitu. Ini juga salah ya hasilnya. Kalau kita running, nanti operator yang kelima dan keenam akan menghasilkan nilai yang dua-duanya false ya. Kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi udah paham nih operator yang sama dengan gitu. Ya. Sebenarnya ada lagi dia tuh operator tuh bisa 3 juga sih sebenarnya. Kita coba kayak gini. Maksudnya 3 itu apa? Ini kita copy aja. Coba kita di sini operator, bukan operator perbandingan namanya, operator identity ya. Apakah dia similar apa enggak? Similar apa enggak? Similar object apa enggak gitu. Nah, menggunakan 3 kali gini ya. Kalau kita running, ini error enggak? Oh, sebenarnya kalau di bahasa pemrograman yang lain itu boleh ya. Kayak gini. Maksudnya di sini adalah sama dengan 3 kali. Apakah A ini nilainya sama apa enggak sama B? Jadi 5 sama apa enggak sama 8. Dan dia tuh sama-sama integer ya. Karena A ini adalah integer nih. Kalau kita klik A-nya, A itu integer dan B-nya itu di sini kita klik B-nya. B itu juga integer ya. Maka dia selain disamain value-nya, dia disamain juga apakah objeknya juga sama apa enggak. Nah, ini namanya equation ya. Jadi suatu data objek ini sama enggak sama ini, bener-bener sama-sama integer. Kan bisa aja B-nya itu kita set kayak gini. B misalnya sama dengan 8. Nah, ini bisa nih kayak gini. Tapi ini tipenya itu adalah nilainya dia string ya. Maka di sini kalau operator ini tidak bisa. Nah, ini operator ini tidak support di Dart ya.
kita perlu plugin ada yang namanya equation ya. Plugin di pubdev itu ada yang namanya equation. Kalau nggak salah ya. Nah, ini equation ya. Equation ini buat ngebandingin suatu objek dengan objek lain. Kita bisa menggunakan objek ini. Equation. Apa bukan equation ya? Bukan equation nih kayaknya. Apa ya namanya ya? Ada di materi blog ini. Ada di materi blog ya. Namanya nanti saya taruh di link deskripsi deh. Ini. Oke. Sorry, bukan equation namanya. Tapi equitable. Jadi kita buka pubdev. Ada yang namanya equitable. Nah, ini nih, equitable. Dia akan menyamakan dua buah objek gitu ya. Apakah dia sama apa enggak ya. Jadi dia equal apa enggak. Nah, kayak gini ya. Apakah objek ini sama apa enggak objek dengan yang lainnya? Misal kayak gini. Nah, ini kita bisa menggunakan equitable ini biar bisa support nih kayak gini. Jadi dia ngebandingin apakah objek A ini sama enggak nilainya sama objek B gitu. Ya. Jadi dia nilainya integer apa bukan? Ini integer apa bukan? Nah, itu bisa menggunakan equitable yang tadi. Atau karena ini nggak support ya, jadi materi ini kita hapus saja ya. Tapi ini buat ilmu aja, nggak apa-apa sih, sharing-sharing ilmu. Oke. Nah, operator perbandingan ada yang kayak gini ya. Nah, kemudian kita ada lagi ada yang namanya operator logika ya. Di sini operator logika. Nah, apa nih operator logika? Operator logika itu adalah menanyakan dua buah data. Nah, misalnya kayak gini, ini datanya ya. Dan juga misalnya kayak gini, kita copy dia. Operator logika itu apakah dia kan data nih ya. Operator logika itu ada yang kayak gini nih. Ada yang namanya kita bisa cek di sini ada yang namanya logika N ya. Logika N, ada logika OR. Nah, ini ada banyak nih ya. Ada logika NOT yang paling umum kayak gini sih sebenarnya logikanya ya. Misalnya kayak gini. A sama dengan B enggak nilainya? Jawabannya false, maka di sini nilainya adalah false ya. Di sini nilainya nanti akan false. Tapi kalau misalnya kita pasangin logika N itu ini ya. Logika N itu A tidak sama dengan B, misalnya kayak gini ya. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang apa nih? Operator logika ini. Coba kita run. Nanti hasilnya akan nilainya false ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau misalnya dia jadi logika itu ada N itu ditandain dengan kayak gini ya. Dan. Terus kemudian ada logika juga OR ya. Logika OR itu ditandain dengan kayak gini ya. Ini bukan I tapi ini yang ada di backslash, teman-teman shift aja. Jadi ini adalah garis lurus ya, garis lurus 2 kali. Nah, ini adalah logika OR. Oke. Dan ada juga logika NOT ya. Logika NOT itu ditandain dengan kayak gini. Ya, kayak gini ya. Logika NOT nih. Jadi misalnya di sini nih, kita ngebahas di sini kalau misalnya dia logika N itu kita cek di sini. Logika N di sini logika N. Nah, logika N itu ini kita coba cek di sini kayaknya ada nih. Nah, ini logika N. Jika suatu data di sini A-nya itu adalah nilainya 0 itu false ya. Di sini anggapnya 0 itu false dan dua-duanya false, maka nanti outputnya akan false ya. Nih kita coba cek di sini. Kita coba di Dartpad ya. Misalnya di sini nilainya false ya. Di sini nilainya false. Nah, yang di sini satu lagi itu nilainya false lagi. Maka dua-duanya akan outputnya adalah false. Kita coba ini print dulu ya. Kita belajar tentang logika N dulu ya. Logika N dulu. Ini dua-duanya false. Apa di sini false, di sini false. Kita run, nanti endingnya adalah di sini false ya. Benar berarti false, terus di sini juga false, maka di sini outputnya false. Kalau misalnya di sini false tapi di sini true ya, kita coba lagi. Ini kita copy ya, ini kita copy di sini berarti di sini logiknya adalah
0 dan 0, maka outputnya itu adalah 0 ya, atau false ya nilainya. Terus di sini ada lagi. Kalau misalnya di sini 0, di sini adalah true ya. Di sini 0, di sini true, berarti 0 dan 1, maka outputnya akan tetap 0 ya, tetap 0. Kayak gini teman-teman. Akan tetap 0 ya. Kita coba cek, buktiin, kita run. Dia akan menghasilkan false apa enggak? Nah, dia akan tetap false. Nah, ini adalah logika ya. Kalau misalnya kita balik ya, kita copy. Di sini nilainya true ya. Mungkin di sini adalah nilainya true. Berarti di sini adalah 1. Kalau misalnya di sini nilainya benar, terus di sini adalah kosong ya, salah, maka hasilnya tetap 0 ya. Di sini tergantung logika N ini, tetap outputnya salah gitu. Kalau nggak percaya kita running, nanti di sini akan dapat datanya. Nah, nilainya akan false ya. Jadi logika N ini akan selalu benar. Jadi kesimpulannya adalah akan mengembalikan nilai true apabila keduanya adalah true ya. Ini adalah kesimpulannya ya. Jadi di sini kalau misalnya dua-duanya true baru boleh. Kalau di sini adalah true dan di sininya juga true, maka dia akan 1 dan 1, outputnya adalah 1. Nah, ini adalah logika N ya. Menggunakan ditandain dengan dan kayak gini. Oke, kita cek. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang true ya. Ini adalah operator logika N. Coba kita print aja di sini. Di sini kita print buat bedain logika N ya. Nah, kemudian ada lagi logika untuk apa ya? Logika OR. Nah, ini kita hapus saja. Kita rapihin di sini. Ini adalah logika OR. Logika OR itu kesimpulannya nanti dulu ya. Logika OR adalah dia ditandain dengan kayak gini ya. Garis lurus 2 kali. Nah, kita coba cek di sini. Logikanya kita ganti jadi OR ya. Ini kita copy, ini kita copy, ini kita copy, ini kita copy. Ini juga buat bedain ya. Oke, ini kita tinggal running aja ya. Nanti hasilnya akan seperti apa? Nah, ini kayak gini. Logika OR. Nah, logika OR itu adalah dia akan bernilai false kalau dua-duanya false ya. Logika OR. Teman-teman cari aja. Nah, ini kayak gini. Dia akan bernilai false kalau misalnya dua-duanya salah gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita copy, kita paste di sini, akan mengembalikan nilai false apabila keduanya adalah false. Nah, ini ya bedanya. Ini kesimpulannya nih. Nah, ini adalah logika OR ya. Ada lagi logika yang lain, yaitu logika NOT. Logika NOT ditandain dengan, ini paling umum ya. Logika NOT ditandain dengan kayak gini. Nah, logika NOT itu akan mengembalikan nilai kebalikannya. Ini kebalikan dari nilainya sendiri. Nah, ini ditandain dengan kayak gimana? Jadi kalau misalnya dia false, tinggal kita logika NOT itu kayak gini ya. Nilainya tinggal kita kayak gini aja. Nah, ini adalah logika NOT ya. Maka kalau misalnya di sini not false, berarti dia akan menghasilkan nilai true. Dia akan menghasilkan nilai true. Nah, kalau misalnya dia tidak benar, tidak not true, maka dia akan menghasilkan nilai false kayak gini. Ini adalah logika NOT ya. Dia akan kebalikannya dari dirinya. Nah, ini logika NOT yang awal itu jadi true ya. Padahal di sini kita setnya false. Tapi dia ada not-nya. Nah, ini adalah logika NOT. Itu, teman-teman. Oke. Mungkin ini paham ya. Nah, sekarang ini mungkin sampai sini aja kita bahas apa namanya? Operator. Jadi operator tuh ada banyak. Ada operator aritmatika, ada operator increment, decrement buat perbandingan ya.
dan juga ada operator logika. Mungkin pembahasannya sampai sini aja. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.